Kami duduk berdua di taman belakang. Hanya ada suara tetesan air yang jatuh dari daun ke batu. Tak ada kata, hanya hening yang terasa begitu penuh makna. Ia perlahan meraih tanganku, hangat, lembut. Aku menatap wajahnya yang hanya berjarak sejengkal. Cahaya lampu taman menyentuh pipinya, memantulkan bayangan yang lembut di mataku. Dalam diam, jantungku berdetak pelan, tapi pasti, menyatu dengan irama malam. "Kau tahu?" katanya dengan suara hampir berbisik. "Apa?" tanyaku pelan. Kadang cinta tak perlu dirayakan dengan kata-kata. Cukup dengan pembuktian yang berani. Aku tersenyum. Lalu kami saling menatap lama, tanpa terburu-buru. Terus dengarkan ceritaku ini hanya di channel Susi Story. Namaku Susi Kartika Wulandari, 37 tahun. Di atas kertas, aku tampak sempurna. Direktur utama Nusantara Tekstil Batik, perusahaan yang membawaku keliling dunia, dari Tokyo hingga Amsterdam, memperkenalkan keindahan batik Indonesia kepada mata internasional. Setiap orang yang melihatku di layar televisi akan berkata, Susi adalah sosok wanita sukses, mandiri, dan tak terkalahkan. Namun tak seorang pun tahu, di balik blazer mahal, senyum yang tersusun rapi, dan tepukan tangan saat aku berdiri di panggung, ada kesepian yang tak bisa dibayar oleh apapun. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca besar kantorku di Bandung. Ruanganku beraroma kopi dan kain baru. Aku memeriksa laporan produksi, sambil menatap foto mendiang suamiku yang terbingkai di meja kerja. 5 tahun sudah ia tiada, tapi bayangannya masih hidup di setiap ruang sunyi yang kulewati. "Bu Susi, mobil sudah siap." Suara berat itu datang dari arah pintu. Aku mendongak. Itu Pak Jaka, sopir pribadiku yang baru 3 bulan bekerja. Raut wajahnya teduh, kulitnya legam oleh matahari. Namun tatapannya penuh sopan santun. Ia tak banyak bicara, tapi setiap kali memegang pintu mobil untukku, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Aku mengangguk. "Baik Pak Jaka, kita ke pabrik baru di Karanganyar." "Iya, siap Bu," jawabnya singkat. Mobil melaju pelan meninggalkan halaman kantor. Dari kursi belakang, aku memperhatikan cara dia mengemudi. Penuh hati-hati tapi tegas. Seseorang yang tahu cara menjaga sesuatu agar tetap aman, bahkan ketika jalanan bergelombang. Perjalanan itu hening, tapi nyaman. Aku sempat melirik wajahnya dari pantulan kaca depan. Ada sesuatu yang sederhana tapi tulus di sana. Entah kenapa, pagi itu terasa lebih damai dari biasanya. "Bu Susi sering keluar negeri ya?" Aku tersenyum kecil. "Iya, promosi batik. Tapi jujur, aku lebih suka udara di kampung sendiri. Di luar sana semuanya cepat dingin dan terasa asing." Ia tertawa pelan. "Kalau saya belum pernah keluar Jawa, Bu. Belum pernah. Kalau begitu, nanti saya bawa 1 helai batik dari Paris, supaya Bapak tahu rasanya jadi orang internasional," kataku sambil bercanda. Jaka hanya tersenyum, tapi aku bisa melihat rona merah di wajahnya. Entah mengapa, candaan kecil itu membuat dadaku terasa hangat. Sesampainya di pabrik, aku disambut para karyawan dengan senyum bangga. "Selamat pagi Bu Susi," seru mereka. Aku membalas dengan lembut seperti biasa. Aku berjalan menyusuri deretan kain batik bermotif mega mendung. Setiap helai membawa kenangan perjuanganku sejak awal berdiri. Saat aku menjual kain dari rumah ke rumah dengan motor tua, berpeluh tapi bersemangat. Kini semuanya telah berubah. Aku berdiri di tengah pabrik yang luas dengan ratusan pekerja yang menggantungkan harapan padaku. Namun, di tengah tepuk tangan dan pujian itu, aku kembali mendengar suaranya dari kejauhan. "Hati-hati Bu, lantai agak licin." Aku menoleh.
Jaka berdiri di dekatku, memegangi tanganku agar tidak tergelincir. Hanya sesaat, tapi cukup membuat jantungku berdebar. Terima kasih Pak Jaka. Sama-sama, sudah tugas saya menjaga ibu. Dan entah mengapa, kalimat sederhana itu terasa lebih dalam daripada semua pujian yang pernah kudengar sepanjang hidupku. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam di balik atap pabrik, aku duduk di dalam mobil menatap jalanan yang perlahan sepi. Jaka tetap diam di depan, sementara pikiranku melayang jauh. Kekaguman aneh yang mulai tumbuh tanpa izin. Aku menatap pantulan wajahku di kaca. Aku seorang wanita karir, kuat, mandiri, dan disegani. Tapi di dalam hatiku, ada ruang kosong yang baru saja disentuh oleh seseorang yang tak seharusnya aku pikirkan. Aku menarik nafas panjang dan menatap keluar jendela. Susi, jangan bodoh. Ini hanya kekaguman biasa. Tapi entah kenapa, hatiku mendolak percaya. Hari itu langit mendung, seolah meniru isi hatiku. Langit Bandung yang biasanya cerah, kini diselimuti awan kelabu. Aku baru saja menandatangani kontrak ekspor batik terbesar sepanjang sejarah perusahaanku. Semua orang di kantor bersorak bahagia. Tapi entah kenapa, aku tidak merasa menang. Sore menjelang. Aku duduk sendirian di ruang rapat besar yang kini sepi. Kursi-kursi kosong mengingatkanku pada rumahku sendiri. Besar, megah, tapi hampa. Pintu terbuka pelan. Bu Susi, hujan deras. Sebaiknya jangan pulang dulu, kata suara yang kini makin akrab di telingaku. Aku menoleh. Pak Jaka dengan jaket abu-abu dan payung di tangannya. Air menetes dari ujung rambutnya, tapi ia tetap berdiri sopan di depan pintu, menunggu perintahku. Tidak apa-apa, Pak. Saya suka hujan. Jawabku pelan sambil menatap keluar jendela. Kalau begitu saya tunggu di mobil saja, Bu, supaya nanti Ibu tidak kehujanan waktu keluar. Aku menatapnya. Ada ketulusan yang sederhana dalam ucapannya. Sebuah perhatian kecil yang sudah lama tak kurasakan dari siapapun. Beberapa menit kemudian, aku melangkah keluar kantor. Hujan masih turun deras. Jaka berlari kecil menjemputku dengan payung di tangan. Hati-hati, Bu, jalanan licin, katanya lembut. Kami berjalan beriringan menuju mobil. Suara hujan di atas payung terdengar seperti lagu yang menenangkan. Aku tak sengaja menatapnya dari samping. Mata itu tenang, bibirnya sedikit bergetar karena dingin. Tanpa sadar, jarak kami terlalu dekat. Tangan kami bersentuhan saat ia menuntunku masuk ke mobil. Sesaat dunia berhenti. Namun, sebelum keheningan itu memakan kami, aku menarik tanganku dan tersenyum kikuk. Terima kasih, Pak Jaka. Sama-sama, Bu. Mobil melaju pelan di tengah hujan. Jalanan basah, lampu kota berpendar di antara genangan air, menciptakan pantulan cahaya yang indah. Kami tak banyak bicara, tapi suasana itu hangat. Entah kenapa, sesampainya di rumah, aku menatap halaman luas yang sepi. Dulu halaman ini dipenuhi tawa anak-anak dan aroma teh hangat dari suamiku. Sekarang hanya ada suara hujan dan langkah kaki Jaka yang membuka payung untuk menemaniku turun. Bu, saya bantu bawakan tasnya? Tidak usah, Pak. Terima kasih. Sudah malam, Bapak pulang saja. Istri dan anak-anak pasti menunggu. Jaka tersenyum kecil lalu menunduk. Saya sudah lama sendiri, Bu. Aku tertegun. Ada keheningan panjang di antara kami. Hanya suara hujan yang berbicara. Aku tak tahu harus menjawab apa, jadi aku hanya berkata pelan. Oh, maaf, saya tidak tahu. Tidak apa-apa, Bu. Saya juga jarang bercerita. Ia menatap langit yang terus meneteskan hujan, lalu menatapku sejenak. Hujan begini kadang bikin orang ingin bercerita, tapi juga takut didengar. Kata-katanya sederhana, tapi menembus jauh ke dalam hatiku. Aku menatapnya sekali lagi. Lama, diam, tapi penuh rasa yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, setelah ia pergi, aku berdiri di balkon rumah, menatap hujan yang belum juga reda.
Tetes-tetes air membasahi kaca jendela, seperti mengetuk-ngetuk perasaanku yang berusaha kutahan. Aku menggenggam secangkir teh, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan wajah Jaka terus muncul di pikiranku. Caranya bicara, caranya menatap, bahkan caranya menunduk dengan sopan. Aku menatap langit dan tersenyum kecil. "Susi, kau mulai bodoh lagi." Aku tahu batas itu harus dijaga. Aku wanita karir, dia hanya sopir pribadiku. Tapi semakin aku berusaha menolak perasaan itu, semakin kuat ia tumbuh diam-diam, seperti akar yang mencari cahaya di dalam tanah gelap. Keesokan paginya, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Langit sudah cerah, tapi sisa hujan masih membekas di udara. Di parkiran, Jaka sedang membersihkan mobil. Ia menatapku dan tersenyum. "Selamat pagi, Bu." "Pagi juga, Pak Jaka." Entah kenapa, pagi itu rasanya berbeda. Ada sesuatu yang lembut di antara kami. Tidak diucapkan, tapi bisa dirasakan. Aku masuk ke kantor sambil menahan senyum yang bahkan tidak ku mengerti. Dan sejak hari itu, aku tahu hidupku yang tenang akan mulai berubah. 3 minggu setelah hujan itu, hari-hariku berjalan seperti biasa. Pagi rapat, siang meninjau produksi, malam membaca laporan sambil menikmati teh hangat di ruang kerja rumah. Namun, ada satu hal yang tidak lagi sama, perasaanku. Aku mulai terbiasa mendengar suara Pak Jaka di pagi hari, melihatnya menunggu di depan mobil dengan wajah teduh dan senyum kecil yang entah kenapa bisa menenangkan pikiranku setelah hari yang melelahkan. Semakin aku berusaha bersikap profesional, semakin perasaanku tumbuh tanpa izin. Sampai hari itu tiba. Pagi itu aku masuk ke kantor seperti biasa. Namun suasananya berbeda. Beberapa karyawan yang biasanya menyapaku, kini saling berbisik di sudut ruangan. Tatapan mereka terasa aneh, seperti menilai, bukan lagi menghormati. Aku sempat mendengar sepintas. "Katanya Bu Susi sering pulang bareng Pak Jaka ya?" "Iya. Bahkan pernah lihat mobil dinas berhenti lama banget di parkiran belakang malam-malam." Langkahku terhenti. Suara itu pelan, tapi cukup jelas untuk menusuk telingaku. Aku mengatur napas dan berjalan melewati mereka dengan kepala tegak. Tapi di dalam hati, sesuatu bergetar, antara malu, marah, dan sedih. Siang harinya, aku memanggil Rina, sekretarisku yang paling dekat. Ia perempuan muda yang sudah bekerja bersamaku selama 5 tahun. "Rina," kataku pelan sambil menatap laptop. "Apa ada sesuatu yang sedang dibicarakan di kantor?" Ia menunduk, tampak gugup. "Saya sebenarnya tidak enak bicara, Bu. Tapi beberapa orang memang sedang membicarakan Ibu." "Membicarakan apa?" "Tentang kedekatan Ibu dengan Pak Jaka." Aku terdiam. Tangan kiriku menggenggam pena begitu erat hingga hampir patah. Rina melanjutkan pelan. "Mereka bilang, Ibu sering terlihat berdua di parkiran. Mereka tidak tahu apa-apa, Bu. Tapi gosipnya cepat sekali menyebar." Aku menghela napas panjang. Jadi, semuanya sudah keluar. Bukan lagi rahasia kecil di antara aku dan perasaanku sendiri. Sore itu, aku duduk di ruanganku sendirian. Ku coba fokus pada laporan ekspor batik yang akan dibawa ke pameran di Singapura. Tapi pikiranku terus melayang. Pintu diketuk. "Permisi, Bu." Suara itu lagi-lagi, suara yang membuat hatiku bergetar. Pak Jaka masuk dengan seragam rapi seperti biasa. "Saya siap mengantar Ibu kalau sudah selesai." Aku menatapnya lama. Ada campuran rasa rindu dan kecewa dalam tatapanku sendiri. "Pak Jaka." "Iya, Bu. Mulai besok, tolong jangan tunggu saya di depan kantor. Langsung tunggu di parkiran saja." Ia tampak bingung. "Ada yang salah, Bu?" Aku berusaha tersenyum, tapi bibirku gemetar. "Tidak ada. Hanya saya tidak ingin ada pembicaraan yang tidak-tidak. Kantor ini sudah cukup ramai dengan gosip." Ia menunduk. Hening, hanya terdengar detik jam dinding yang berdetak pelan. "Saya mengerti, Bu," katanya akhirnya. Nada suaranya datar, tapi aku bisa merasakan kekecewaan di baliknya. Perjalanan pulang sore itu terasa panjang dan sunyi. Tak ada percakapan seperti biasanya, hanya suara mesin dan rintik hujan kecil yang mulai turun di kaca depan.
Sesekali aku mencuri pandang. Wajahnya tampak lebih dingin dari biasanya. Aku ingin bicara, menjelaskan semuanya. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak bisa bilang bahwa aku menyimpan perasaan padanya. Tidak di dunia ini, tidak dengan statusku sekarang. Mobil berhenti di depan rumah. Aku berusaha tersenyum. Terima kasih Pak Jaka, sudah bekerja keras hari ini. Sama-sama Bu, jawabnya singkat. Ia menatapku sejenak, lalu menunduk sopan dan pergi tanpa menoleh lagi. Aku berdiri di depan pintu rumah, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Hujan makin deras. Entah kenapa, kali ini terasa lebih dingin daripada biasanya. Malam itu aku duduk di ruang tamu sendirian. Lampu-lampu rumah terasa redup, seperti ikut berduka atas apa yang terjadi. Aku membuka buku catatan pribadiku dan menulis. Cinta yang seharusnya jadi anugerah, kadang datang di waktu yang salah. Dan saat itu terjadi, yang bisa kulakukan hanyalah menjaga jarak. Meski hatiku ingin mendekat. Kuatuk buku itu pelan, dan di saat yang sama, aku tahu konflik baru saja dimulai. Sudah seminggu sejak gosip itu beredar. Aku berusaha menutup telinga dari bisik-bisik yang menyebar seperti angin. Tak terlihat, tapi terasa menusuk. Setiap pagi aku datang ke kantor dengan senyum yang sama. Berbicara di depan ratusan karyawan dengan nada tegas, seolah tak ada yang salah. Namun, di balik blazerku, dadaku sesak oleh rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan. Aku tahu aku harus bertindak, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk perusahaan yang kubangun dengan keringat dan air mata. Reputasiku bukan lagi milikku sendiri. Ia milik ratusan keluarga yang menggantungkan hidup di bawah namaku. Hari itu aku memanggil seluruh kepala divisi ke ruang rapat utama. Di layar proyektor terpampang agenda besar ekspansi batik Nusantara ke pasar Asia Tenggara. Aku berdiri di depan mereka mengenakan setelan putih bersih. Senyumku dipasang rapi, meski hati terasa rapuh. Teman-teman, kataku memulai. Kita akan menghadapi masa penting. Dalam 2 bulan ke depan, perusahaan kita akan membuka cabang distribusi di Singapura. Semua mata tertuju pada kita. Maka saya minta, jangan ada kesalahan. Tidak dalam produksi, tidak dalam sikap, dan tidak dalam perilaku. Aku menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Sebagian terkesan kagum, sebagian masih menyimpan pandangan curiga. Aku tahu mereka sudah mendengar gosip itu. Tapi aku tak akan membiarkan satu rumor kecil menghancurkan semua yang telah kuperjuangkan. Mulai minggu depan, saya akan lebih banyak di lapangan. Saya ingin memastikan sendiri kualitas kita, termasuk transportasi dan tim pendukung. Bu, tanya salah satu kepala bagian. Ya, jawabku tegas. Bahkan sopir pribadi saya pun akan diganti sementara. Ruangan mendadak hening. Aku bisa merasakan mata mereka berpaling ke arahku, seolah mengerti arti di balik kalimat itu. Sore harinya, aku memanggil Pak Jaka ke ruanganku. Ia datang seperti biasa, dengan sikap hormat dan suara rendah. Ibu memanggil saya? Iya Pak Jaka, silahkan duduk. Aku menarik napas panjang. Mulai minggu depan, Bapak tidak perlu mengantar saya sementara waktu. Perusahaan sedang dalam masa persiapan besar, jadi ada beberapa perubahan personel. Ia terdiam, menatapku dalam diam. Apakah saya melakukan kesalahan, Bu? Aku menggeleng pelan. Tidak, sama sekali tidak. Bapak justru bekerja dengan sangat baik. Tapi untuk sementara,
Saya butuh menjaga semua hal agar tetap profesional. Hening. Suara jam dinding terasa sangat keras di antara kami. Saya mengerti, Bu, ujarnya akhirnya. Kalau memang itu yang terbaik. Ia berdiri dan menunduk sopan, lalu melangkah keluar. Aku menatap punggungnya. Langkahnya berat, tapi tak menoleh. Begitu pintu tertutup, aku tak sanggup lagi menahan air mata. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Aku tahu ini keputusan yang benar, tapi rasanya menyakitkan. Malamnya aku duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang. Udara malam terasa dingin menusuk kulit. Aku memeluk diri sendiri, mencoba menenangkan hati yang bergetar. Teleponku berdering, nomor yang tak asing, Pak Jaka. Tanganku sempat ragu untuk mengangkat, tapi akhirnya aku menekan tombol hijau. Halo Bu, maaf kalau saya mengganggu. Tidak Pak, ada apa? Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih selama saya bekerja dengan Ibu. Banyak hal yang saya pelajari tentang kesabaran dan tentang ketulusan. Suaranya tenang, tapi ada nada yang sulit disembunyikan. Aku diam, hanya mendengarkan. Saya akan pamit beberapa hari ke kampung. Ada urusan keluarga. Jadi, semoga Ibu tetap sehat dan semoga semuanya berjalan lancar. Terima kasih, Pak. Aku menelan ludah, menahan getar di suaraku. Dan maaf, tidak perlu minta maaf, Bu. Jawabnya lembut. Kadang yang terbaik memang bukan yang paling kita inginkan. Lalu sambungan telepon terputus. Aku memandangi layar ponsel yang gelap. Hati terasa hampa. Seperti kehilangan sesuatu yang tidak pernah benar-benar kumiliki. Ku mulai berjalan di jalur yang kutetapkan sendiri, mempertahankan nama besar perusahaan, meski harus kehilangan seseorang yang membuat hidup terasa berarti. Sudah 2 minggu sejak Pak Jaka tak lagi bekerja untukku. Setiap pagi, mobilku tetap menjemput seperti biasa. Sopir baru, seragam baru, senyum sopan yang sama, tapi suasananya tidak lagi sama. Aku tidak tahu apa yang lebih sunyi. Jalanan kota yang padat tapi terasa hampa, atau hatiku yang penuh suara namun tak bisa bersuara. Hari itu aku berangkat ke Jakarta. Ada pertemuan penting dengan kementerian untuk program ekspor batik nasional. Aku duduk di kursi belakang mobil, menatap layar ponsel yang penuh jadwal rapat. Tapi di sela-sela itu, mataku berhenti pada satu nama di kontak telepon. Pak Jaka. Aku menatapnya lama. Jariku sempat melayang di atas layar sebelum akhirnya aku menekan tombol hapus. Namun entah mengapa aku tidak bisa. Aku malah menutup ponsel dan menyandarkan kepala ke kaca jendela. Kau bodoh, Susi, gumamku pelan. Kau memilih logika, tapi hatimu masih menoleh ke belakang. Sesampainya di Jakarta, aku disambut dengan suasana sibuk dan gemerlap. Hotel mewah, konferensi bisnis, jamuan makan malam, semua hal yang dulu membuatku bangga. Tapi kini, setiap tepuk tangan dan senyum kolega terasa hampa. Malam itu aku menghadiri acara gala batik internasional. Aku berdiri di panggung dengan gaun batik modern rancangan sendiri. Lampu sorot menyoroti wajahku. Aku bicara dengan percaya diri tentang warisan budaya dan semangat perempuan Indonesia. Semua orang bertepuk tangan. Namun di balik panggung, aku memegang dada sendiri. Bukan karena gugup, tapi karena ada sesuatu yang hilang. Aku ingin seseorang yang mendengarkan bukan karena aku Direktur Susi, tapi karena aku Susi. Manusia biasa dengan hati yang juga bisa lelah. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke Bandung. Kantor sibuk seperti biasa, tapi rasanya tak lagi bersahabat. Aku tenggelam dalam tumpukan dokumen, rapat tanpa henti, dan pandangan dingin beberapa orang yang masih menilai gosip lama. Suatu siang, sekretarisku Rina datang tergesa-gesa. "Bu, ada tamu yang ingin bertemu," katanya.
Dari pihak logistik. Aku mengangguk. Baik, suruh tunggu di ruang tamu. Beberapa menit kemudian, aku berjalan ke sana. Dan langkahku terhenti seketika. Di sana berdiri, dengan seragam logistik biru tua dan topi di tangan, Pak Jaka. Pak Jaka? Aku hampir tak percaya. Ia tersenyum sopan, menunduk. Selamat siang, Bu. Maaf kalau saya datang tiba-tiba. Saya sekarang bekerja di perusahaan ekspedisi yang baru dikontrak untuk pengiriman kain batik Ibu ke Surabaya. Aku hanya bisa berdiri kaku. Suasana di ruangan terasa hangat sekaligus canggung. Begitu. Jadi sekarang Bapak di bagian pengiriman? Iya, Bu, baru seminggu. Kebetulan hari ini saya ditugaskan langsung untuk koordinasi. Kami saling menatap sejenak. Ada jeda panjang di antara kata-kata, seolah waktu sengaja memperlambat langkahnya. Bagaimana kabar Ibu? Tanyanya kemudian. Baik, jawabku lirih. Sibuk seperti biasa. Ia mengangguk, menatapku dengan mata yang sama seperti dulu. Tenang, penuh pengertian. Tapi kini ada jarak yang tak bisa dijembatani. Pertemuan itu berlangsung singkat. Kami bicara soal dokumen pengiriman, tanda tangan, dan beberapa teknis logistik. Namun di sela pembicaraan, ada hal-hal yang tidak diucapkan, tapi terasa begitu kuat. Kerinduan, rasa bersalah, dan diam yang menjerit. Sebelum pergi, ia berkata pelan, "Saya senang Ibu masih seperti dulu." Aku menatapnya. Dan saya senang Bapak tetap rendah hati seperti biasanya. Ia menunduk sopan lalu melangkah pergi. Aku hanya bisa menatap punggungnya. Sama seperti dulu. Hanya saja, kali ini aku tahu. Perasaan yang dulu kupendam sudah tumbuh terlalu dalam untuk sekadar dilupakan. Malamnya, aku kembali menulis di buku harianku. Kadang, seseorang hadir bukan untuk tinggal, tapi untuk mengingatkan kita bagaimana rasanya hidup sungguh-sungguh. Aku menatap halaman kosong di bawah tulisan itu dan menambahkan satu kalimat lagi. Dan entah kenapa, setiap kali aku menulis namanya dalam hati, huruf-hurufnya selalu terasa lebih berat dari biasanya. Keesokan harinya, aku datang ke pabrik dengan semangat baru. Bukan karena aku sudah melupakan Jaka, tapi karena aku tahu aku harus melangkah lagi, meski langkah itu terasa tanpa bayangan. Bulan berganti dan kehidupan berjalan seperti biasa. Setidaknya di permukaan, bisnis batikku semakin besar. Pesanan dari luar negeri meningkat, dan media mulai kembali menyorotku sebagai ikon perempuan penggerak ekonomi kreatif. Namun, di balik semua pujian itu, hatiku masih bergetar setiap kali mengingat satu nama, Jaka. Sejak pertemuan tak terduga di ruang tamu kantor itu, aku tak bisa berhenti memikirkannya. Wajahnya, suaranya, bahkan cara ia menatap. Semuanya menempel di pikiranku seperti benang yang kusut di antara motif batik hidupku. Suatu sore, aku pulang ke rumah orang tuaku di daerah Lawean. Rumah masa kecilku, penuh kenangan, aroma kayu jati tua, dan suara gamelan halus dari ruang tamu. Ayahku, Pak Wirawan, sedang duduk di beranda dengan koran dan secangkir teh. Meski usianya sudah 70 tahun, auranya masih kuat. Beliau adalah mantan pejabat tinggi yang dihormati, dan setiap perkataannya seolah hukum bagi keluarga kami. "Susi," katanya tanpa menatap. "Duduklah, ada yang ingin ayah bicarakan." Nada suaranya tenang, tapi aku tahu itu nada yang tidak bisa kutolak. Aku duduk di depannya. "Ada apa ya?" Ayah melipat korannya perlahan, lalu menatapku dengan mata tajam yang sama seperti dulu. Mata yang dulu menuntunku menjadi kuat, tapi juga sering membuatku takut salah langkah. Ayah mendengar gosip di perusahaanmu beberapa waktu lalu. Aku langsung menunduk. Semua sudah selesai ya. Aku sudah menanganinya. Ayah tahu kau sudah dewasa dan bertanggung jawab, potongnya. Tapi dunia luar tidak selalu melihat begitu.
Beliau menatapku lama, lalu menghela napas. Ayah sudah tua, Nak. Ayah ingin kau punya kehidupan pribadi yang lebih tenang. Kau terlalu sibuk bekerja, terlalu sering sendirian. Aku terdiam. Kata-katanya lembut, tapi seperti pisau yang membelah pikiranku. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Ayah sudah berbicara dengan keluarga Harjono. Kau ingat anak mereka, Bram, yang dulu satu sekolah denganmu di SMA? Aku mendongak. Bram? Iya, sekarang dia pengusaha juga, baru pulang dari luar negeri. Keluarganya terpandang, dan mereka sangat menghargai usahamu. Ayah pikir ini saat yang tepat untuk kalian saling mengenal lagi. Aku menatap ayahku lama. Rasanya seperti ada udara yang menghilang dari dadaku. Ayah, suaraku bergetar. Aku belum siap untuk... Susi, katanya lembut tapi tegas. Kadang kesiapan bukan soal waktu, tapi keputusan. Kau sudah cukup lama sendiri. Tidak ada salahnya memberi kesempatan untuk seseorang yang pantas. Aku tak menjawab. Di dalam hati aku berusaha menolak. Tapi di hadapan ayahku, semua kata rasanya sia-sia. Malamnya aku duduk di kamar lamaku. Dindingnya masih penuh foto masa kecil, piagam penghargaan, dan motif batik pertama yang pernah ku buat. Namun, di tengah semua kenangan itu, pikiranku hanya pada satu orang, Jaka. Bagaimana jika ayah tahu tentang perasaanku padanya? Dan bagaimana jika gosip itu kembali terulang? Memang, aku harus menikah hanya demi menutup luka yang belum sembuh. Aku menatap cermin, melihat diriku sendiri. Wanita sukses, kuat, dan disegani. Tapi di balik mata itu, ada seseorang yang lelah berpura-pura baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, pertemuan itu terjadi. Kami bertemu di sebuah restoran klasik di tengah kota. Aku mengenakan kebaya krem sederhana, dan di hadapanku duduk Bram Harjono. Lelaki tinggi, rapi, dengan senyum yang sopan tapi kaku. Susi, lama sekali ya, katanya sambil tersenyum. Iya, sudah hampir 20 tahun, jawabku ramah. Kami berbincang ringan tentang bisnis, tentang kehidupan di luar negeri, tentang batik. Ia sopan, cerdas, bahkan tampak tulus. Tapi entah kenapa, setiap kali ia tersenyum, aku tak merasakan apa-apa. Hanya ada kehampaan yang diam-diam tumbuh di antara kata-katanya. Lalu ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Aku melirik sekilas, hampir menjatuhkan gelasku. Dari Jaka. Bu, maaf, saya menemukan selembar kain batik lama ibu yang dulu tertinggal di mobil. Apakah boleh saya antar ke kantor besok? Hatiku berdebar. Aku menatap layar itu lama sebelum mematikan ponselku diam-diam. Bram masih bicara di depanku, tapi pikiranku melayang jauh. Malam itu, aku menyadari satu hal. Aku bisa berbicara dengan banyak orang, tapi hanya satu yang bisa membuatku benar-benar merasa dihidupkan. Setelah pertemuan itu, ayah tampak bahagia. Ia berkata, "Bram anak baik, ayah senang melihat kalian cocok." Aku hanya tersenyum kecil. Di dalam hati aku berbisik, "Ayah, kau tak tahu, hatiku sudah lebih dulu memilih seseorang yang tak akan pernah kau setujui." Dan dari sanalah konflik keduaku dimulai, antara cinta yang tulus dan takdir yang harus dijalani. Pagi itu udara Bandung terasa lembab. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah dan daun jati yang berjatuhan di halaman kantor. Aku datang lebih awal dari biasanya. Ada pertemuan besar dengan tim ekspor dan investor baru dari Jepang. Namun sejujurnya, bukan itu yang membuat jantungku berdebar sejak subuh. Pesan dari Jaka semalam masih berputar di pikiranku. Ia ingin mengembalikan kain batik yang dulu tertinggal di mobil. Satu kain batik, tapi seolah yang akan ia bawa bukan hanya selembar kain, melainkan masa lalu yang tak ingin kubuka kembali. Aku berusaha tetap profesional,
Mengenakan blazer biru muda, aku memeriksa agenda, berbicara dengan sekretaris, menata nada suaraku agar terdengar tegas. Namun di balik semua itu, ada getaran kecil yang tak bisa kuhentikan. Sekitar pukul 9, Rina mengetuk pintu ruanganku. "Bu, ada Pak Jaka di lobi. Katanya mau mengantar kain batik." Aku menarik napas dalam. "Baik, suruh dia masuk." Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Di sana berdiri seseorang yang dulu begitu kukenal, dengan tatapan yang tak banyak berubah. Jaka tampak rapi, kemeja putih, celana hitam sederhana, dan tangan yang memegang gulungan kain batik berbungkus plastik bening. Ia tersenyum sopan. "Selamat pagi, Bu." "Selamat pagi, Pak Jaka. Silahkan duduk." Ia duduk perlahan, meletakkan kain itu di meja. Saya baru sadar kain ini masih tertinggal di mobil lama. Dulu ibu pernah bilang ini desain yang paling berarti. Aku menyentuh kain itu. Batik tulis berwarna biru keunguan, motif Parangkusumo, simbol cinta dan pengabdian. Aku terdiam lama. "Iya, ini salah satu karya pertama perusahaan kami," ucapku pelan. Aku mendesainnya saat baru kehilangan suami. Jaka menatapku penuh empati. Tak ada kata yang keluar, tapi matanya berbicara, seolah berkata bahwa ia mengerti kesepian yang selama ini kututup rapat. Beberapa menit berlalu dalam diam yang menenangkan. Lalu aku berkata, "Terima kasih sudah mengantarnya. Aku menghargai ketulusanmu." Seperti dulu, ia tersenyum kecil. "Saya hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja." Aku menatapnya. Aku berusaha, tapi rasanya setiap kali aku melangkah maju, masa lalu selalu mengejar. Suara hujan kembali terdengar di luar. Perbincangan kami berhenti sejenak, hanya diisi oleh gemericik air di kaca jendela. Momen itu terasa damai, tapi juga berbahaya. Tiba-tiba pintu ruanganku terbuka. Rina masuk dengan wajah sedikit gugup. "Maaf, Bu, tamu dari Kementerian Perdagangan sudah tiba, dan Pak Bram juga datang." Katanya ingin menemani rapat. Aku langsung terdiam. "Bram." Sekarang aku menatap Jaka yang perlahan berdiri, mencoba menjaga wibawa. "Pak Jaka?" panggilku. Tapi suaraku hampir tak terdengar. Ia menunduk sopan. "Selamat siang, Bu. Semoga selalu sukses." Begitu ia melangkah keluar, Bram masuk dari arah berlawanan. Keduanya berpapasan di depan pintu. Sekejap mata mereka bertemu. Dua lelaki dari dunia yang berbeda. Yang satu sederhana dan tenang, yang lain berwibawa dan percaya diri. Suasana seolah membeku. Aku bisa merasakan udara di ruangan berubah. Dingin, tapi tajam. "Itu siapa, Susi?" tanya Bram setelah Jaka pergi. "Oh, salah satu rekan pengiriman kain," jawabku cepat. Bram menatapku lama, namun akhirnya tersenyum. "Baiklah, yuk kita ke ruang rapat. Kementerian sudah menunggu." Aku berjalan di belakangnya, berusaha menenangkan hati. Tapi langkah-langkah Jaka yang baru saja berlalu masih menggema di benakku. Rapat berjalan lancar, setidaknya di mata orang lain. Bram tampil percaya diri, meyakinkan para pejabat dan investor. Namun aku sendiri tak fokus. Di sela-sela presentasi, pikiranku terus kembali pada satu wajah. Wajah seseorang yang datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk mengguncang sesuatu yang sudah lama tertidur di hatiku. Sore harinya aku duduk di balkon kantor sendirian. Langit Bandung mulai jingga, dan dari kejauhan, suara azan maghrib terdengar lembut. Aku membuka pesan di ponselku. Tidak ada pesan baru. Tidak ada nama Jaka lagi. Aku menatap kain batik yang kini tergulung di pangkuanku. Parangkusumo, simbol cinta dan pengabdian. Lucu ya? Aku tak tahu kepada siapa seharusnya aku mengabdi kali ini, cinta atau keluarga.
Dan di bawah langit sore yang oranye, aku sadar perasaan yang coba kubungkam mulai kembali hidup. Pelan-pelan, tapi pasti. Minggu itu menjadi minggu paling melelahkan dalam hidupku. Bukan karena pekerjaan, tapi karena perasaan. Sejak pertemuan dengan Jaka di kantor, pikiranku tak pernah tenang. Setiap kali melihat kursi belakang mobil, bayangannya seperti masih ada di sana. Mengemudi dengan tenang, sesekali menatap dari kaca spion, lalu tersenyum sopan. Aku bahkan masih mengingat cara dia menyebut namaku. Bukan dengan panggilan Bu Susi, tapi dengan nada yang membuatku merasa hidup. Namun semua itu kini terasa jauh. Karena di hadapanku, ayah mulai menyiapkan sesuatu yang besar. Pertunangan resmi dengan Bram Harjono. Malam itu, ruang keluarga di rumah Lawean penuh tamu. Keluarga besar Harjono datang lengkap, membawa hadiah, bunga, dan senyum hangat. Ayah tampak bangga. Ibu bahkan terlihat lega, seolah akhirnya menemukan kepastian untuk anak perempuannya yang terlalu lama sendiri. Aku duduk di tengah ruangan memakai kebaya hijau lembut. Semua mata tertuju padaku, tapi rasanya aku sedang berada di tempat yang salah. Bram duduk di sampingku. Ia tampak tenang, sopan, penuh wibawa. "Susi," katanya pelan. "Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku sungguh ingin mengenalmu lebih dalam." Aku tersenyum kaku. "Terima kasih, Bram. Aku menghargai niat baikmu." Senyumku manis di wajah, tapi pahit di dada. Aku tahu ayah mengamatiku dari seberang ruangan. Dan di balik tatapannya, ada pesan yang tak perlu diucapkan. Lakukan ini demi nama keluarga. Setelah acara selesai, aku pergi ke taman belakang sendirian. Lampu taman temaram. Udara malam lembut menyentuh kulit. Aku duduk di bangku kayu menatap bunga melati yang baru mekar. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh juga. Kenapa semua terasa benar, tapi tak membahagiakan? Bisikku pelan. Aku memejamkan mata. Namun saat kubuka, aku terkejut. Di depan pagar, seseorang berdiri. Pak Jaka. Ia tak memakai seragam, hanya kemeja sederhana. Tatapannya gugup, tapi tulus. "Maaf, Bu. Saya tidak bermaksud mengganggu. Saya hanya ingin mengantarkan surat perjanjian pengiriman yang harus Ibu tanda tangani. Rina bilang Ibu di rumah ini, jadi saya." Aku berdiri pelan, mendekat ke pagar. "Kau datang di waktu yang salah, Pak Jaka." Ia menunduk. "Saya tahu. Tapi kalau saya tidak datang sekarang, mungkin saya tak akan punya kesempatan lagi." Suasana hening, hanya suara jangkrik dan desiran angin di antara kami. "Saya dengar Ibu akan bertunangan," katanya lirih. Aku terdiam. "Iya, minggu depan." Ia mengangguk.
menelan ludah, lalu tersenyum tipis. Saya turut bahagia, Bu. Senyum itu, senyum yang dulu membuatku tenang, kini terasa menyakitkan. Aku menggenggam pagar erat, menahan diri agar tak menangis. "Kenapa kau datang, Jaka?" tanyaku akhirnya. "Karena saya tidak ingin pergi tanpa mengucapkan terima kasih." "Untuk apa?" "Untuk semua hal kecil yang ibu pernah lakukan. Cara ibu percaya pada saya. Cara ibu memperlakukan saya. Bukan sebagai sopir, tapi manusia. Suara ibu itu sudah cukup untuk saya. Seumur hidup." Aku menunduk. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. "Susi, jangan, Bu. Jangan lanjutkan." Ia mundur selangkah, menatapku sekali lagi. Tatapan yang menyimpan sejuta kata, tapi memilih diam. "Selamat berbahagia, Ibu." Dan sebelum aku sempat membalas, ia berbalik, melangkah pergi dalam gelap. Hanya bayangannya yang tertinggal di bawah cahaya lampu taman. Aku berdiri lama di sana. Hujan rintik tiba-tiba turun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak berlari mencari teduh. Aku membiarkan diriku basah. Karena mungkin, hanya dengan begitu air mataku bisa menyatu dengan hujan. Dan tak ada yang tahu aku sedang menangis. Malam itu aku menulis di buku harianku. Ada cinta yang datang membawa cahaya, tapi tak diizinkan tinggal. Mungkin karena Tuhan ingin aku belajar bahwa cinta sejati bukan soal memiliki, tapi merelakan. Aku menutup buku itu lalu menatap jendela kamar. Di luar hujan terus turun. Sama seperti perasaanku. Deras, tulus, tapi tak tahu harus kemana mengalir. Hari pertunanganku datang lebih cepat dari yang kukira. Seolah waktu sengaja berlari, menuntunku menuju keputusan yang tak sepenuhnya kuinginkan. Pagi itu, rumah lawayan berubah menjadi lautan warna pastel. Bunga melati tergantung di pintu, karpet nyarah terbentang, dan suara gamelan lembut mengisi udara. Semua orang tampak bahagia. Semua, kecuali aku. Aku duduk di depan cermin besar mengenakan kebaya putih gading. Penata Ria sedang merapikan sanggulku. Sementara ibu tersenyum lembut di belakangku. "Susi, kau cantik sekali," katanya pelan. "Ayahmu pasti bangga." Aku mencoba tersenyum. Tapi di balik senyum itu, hatiku bergetar pelan. Antara pasrah dan hampa. Acara dimulai pukul 10 pagi. Tamu-tamu datang dengan pakaian terbaik mereka. Ayah berdiri di depan, berbicara dengan keluarga Bram. Sementara fotografer mengabadikan setiap senyum yang kuusahakan dengan susah payah. Bram tampak gagah dengan beskap abu muda. Ia selalu sopan, penuh perhatian, dan jujur saja, tak ada alasan logis untuk menolaknya. Kecuali satu, aku tidak mencintainya. Upacara berlangsung indah. Cincin pertunangan disematkan di jariku dengan tepuk tangan meriah. Semua orang berdiri memberi selamat, menyalami, menatap kami seperti pasangan sempurna. Tapi saat cincin itu menempel di jariku, aku justru merasa seperti kehilangan sesuatu yang tak terlihat. Aku menatap Bram. Ia tersenyum hangat. "Mulai sekarang aku janji akan menjagamu, Susi." Aku mengangguk kecil. "Terima kasih, Bram." Namun di dalam hati aku berkata pelan, "Tapi hatiku sudah dijaga orang lain jauh sebelum hari ini." Sore harinya,
Setelah semua tamu pulang, aku duduk sendirian di beranda belakang. Langit Bandung berwarna jingga keemasan. Aku menatap cincin di jariku. Berkilau indah, tapi dingin. Aku ingin menulis sesuatu di buku harianku. Tapi sebelum sempat mengambil pena, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo, selamat sore Bu Susi. Aku mengenali suaranya dalam sekejap. Jaka. Pak Jaka, kenapa menelpon? Maaf Bu. Saya tidak bermaksud lancang, tapi ada sesuatu yang penting terkait proyek ekspor batik Ibu ke Jepang. Nada suaranya terdengar canggung, namun juga serius. Ada apa? Tanyaku cepat. Ada dokumen yang tertukar di kantor pengiriman. Kalau tidak segera diurus, barang bisa tertahan di pelabuhan. Aku berdiri. Baik, aku akan ke sana malam ini. Tidak perlu, Bu. Saya bisa ke rumah Ibu membawa berkasnya langsung. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengiyakan. Baiklah, datang saja jam 8 malam. Tepat pukul 8, suara motor berhenti di depan rumah. Aku keluar ke halaman, dan di sana Jaka berdiri dengan jas hujan setengah basah membawa map biru. Maaf Bu, hujan turun tiba-tiba. Tak apa, ayo masuk. Kami duduk di teras, ditemani suara hujan yang makin deras. Ia menyerahkan map itu dengan tangan sedikit gemetar. Mungkin karena dingin. Ini dokumennya. Harus ditandatangani malam ini supaya bisa dikirim besok. Terima kasih Jaka, kau selalu sigap. Ia tersenyum kecil. Saya hanya melakukan kewajiban Bu. Aku menatapnya. Wajah itu tak berubah. Masih sederhana, tenang, dan entah kenapa justru membuatku ingin menangis. Beberapa menit kami hanya diam. Hujan di luar makin deras, seolah ikut bicara. Lalu ia berkata pelan, "Selamat ya Bu, untuk pertunangannya." Aku menunduk. "Terima kasih. Bram pria yang baik. Saya yakin Ibu akan bahagia." "Bahagia?" Aku tersenyum pahit. Kadang bahagia bukan karena pilihan Jaka, tapi karena kewajiban. Ia terdiam. Aku menatap hujan yang jatuh di luar. Aku ingin semuanya sederhana, kataku lirih. Aku ingin mencintai tanpa harus memikirkan nama keluarga, reputasi, atau pandangan orang. Tapi hidup tidak selalu sesederhana itu. Ia menarik nafas panjang. Saya mengerti, Bu. Kau tidak mengerti, potongku lembut. Kau tidak tahu rasanya mencintai seseorang, tapi harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Untuk pertama kalinya, mataku dan matanya bertemu tanpa batas. Tak ada kata, tak ada jarak, hanya perasaan yang terlalu dalam untuk disebut. Aku ingin berkata sesuatu, tapi Rina tiba-tiba muncul dari dalam rumah. "Bu, Pak Bram menelpon, katanya ingin bicara sebentar." Suasana seketika hening. Jaka berdiri pelan, menunduk. "Saya pamit, Bu. Terima kasih atas waktunya." "Jaka," panggilku setengah bergetar. "Terima kasih sudah datang." Ia tersenyum tipis lalu melangkah pergi di bawah hujan tanpa payung. Aku menatap punggungnya sampai menghilang di tikungan. Dan saat itu aku sadar, aku baru saja melepaskan seseorang yang sebenarnya ingin ku genggam selamanya. Malamnya, aku kembali membuka buku harianku. Aku menulis kalimat pendek. Ada restu yang kujalani demi semua orang, tapi bukan demi diriku sendiri. Aku menatap cincin di jariku sekali lagi. Indah, berkilau, tapi terasa seperti rantai halus yang menahan hatiku untuk tetap diam di tempatnya. Pagi itu, suasana kantor berbeda. Begitu aku masuk, semua mata seolah memandang dengan tatapan yang sama. Tajam, ingin tahu, tapi penuh bisik-bisik. Rina menghampiriku dengan wajah panik. "Bu, ini sepertinya Ibu harus lihat." Ia menyerahkan ponselnya. Di layar terpampang sebuah berita dari portal bisnis ternama. Direktur Batik Nusantara diduga miliki hubungan spesial dengan mantan sopir pribadi. Sumber internal menyebutkan hubungan tersebut menjadi alasan dibalik penunjukan kontraktor logistik. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku membaca kalimat itu berulang kali, berharap aku salah lihat. Tapi tidak, itu nyata. Berita itu memuat foto samar diriku bersama Jaka di teras rumah semalam, diambil dari kejauhan. Ya Tuhan, desisku.
Rina bicara pelan. Bu, berita ini sudah menyebar di media sosial. Banyak klien menanyakan kebenarannya. Aku menutup mata. Nafasku berat. Aku tahu, dunia bisnis bisa kejam. Tapi aku tak menyangka gosip lama itu akan muncul kembali di saat aku sudah berusaha sekuat tenaga menata hidup. Siang itu, aku mendapat telepon dari ayah. Suaranya dingin tapi tenang. Susi, pulanglah malam ini. Kita perlu bicara. Dan aku tahu, nada itu bukan permintaan, itu perintah. Malamnya, aku duduk di ruang tamu lawean. Ayah duduk di kursi besar dengan ekspresi serius. Ibu di sampingnya tampak khawatir. Sementara Bram berdiri di dekat jendela, diam. "Apa ini benar?" tanya ayah tanpa basa-basi. "Tidak ya," jawabku cepat. "Berita itu salah. Jaka memang datang tapi hanya mengantarkan dokumen penting." "Kenapa harus malam-malam? Kenapa di rumah?" Nada suaranya meninggi sedikit. "Kau tahu bagaimana pandangan orang." Aku menunduk. "Aku tidak berpikir sejauh itu ya. Aku hanya..." "Kau seharusnya tahu, Susi. Semua mata sedang tertuju padamu. Kau ini wajah perusahaan, juga kebanggaan keluarga." Suasana ruangan menegang. Bram mencoba menengahi. "Pak, mungkin ini hanya kesalahpahaman. Media memang suka membesar-besarkan." Ayah menatapnya sebentar, lalu beralih padaku lagi. "Susi, ayah tidak ingin nama keluarga kita hancur hanya karena perasaan pribadi. Kau akan menikah dengan Bram bulan depan, itu final." Aku terdiam. Suara di kepalaku seperti berhenti. "Ya, tidak ada." "Tapi Susi, ini keputusan keluarga." Aku keluar dari ruangan dengan langkah berat. Di teras, Bram menyusulku. "Susi, dengar dulu." Aku menatapnya. Air mata mulai menggenang. "Kau juga percaya pada gosip itu?" "Tidak," katanya cepat. "Tapi aku tahu kau masih menyimpan sesuatu yang belum selesai." Aku menunduk. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Bram. Aku menghargaimu, tapi hatiku..." "Aku tahu," potongnya lembut. "Kau tidak perlu berpura-pura. Aku tahu bukan aku yang kau cintai." Suara hujan mulai turun pelan. Bram mendekat satu langkah, lalu berkata lirih, "Tapi aku juga tahu, cinta kadang datang di waktu yang salah. Aku tidak akan memaksamu. Tapi ingat Susi, keputusan yang kau buat hari ini akan menentukan masa depan banyak orang." Kata-katanya tajam, tapi jujur. Ia pergi meninggalkanku di teras, sementara hujan jatuh tanpa henti, seolah langit ikut menangis bersamaku. Keesokan harinya, kantor semakin kacau. Beberapa investor menunda kerjasama. Media menunggu di depan gerbang pabrik. Aku harus menghadiri konferensi pers untuk menenangkan keadaan. Aku berdiri di depan podium, dikelilingi kamera dan mikrofon. Saya, Susi Wirawan, dengan tegas menyatakan bahwa pemberitaan yang beredar tidak benar. Hubungan saya dengan Pak Jaka adalah hubungan profesional semata. Aku bicara dengan tenang, meski di dalam dada ada badai yang tak bisa dijelaskan. Dan saat konferensi berakhir, aku melihatnya. Jaka berdiri di kejauhan, di antara kerumunan karyawan. Ia menatapku dengan mata yang sama seperti dulu, tapi kali ini penuh luka. Kami tak berbicara, cukup satu pandangan, dan kami sama-sama tahu, kami harus berhenti, meski hati kami belum siap. Malam itu aku duduk di ruang kerja sendirian. Kain batik Parangkusumo masih tergulung di meja. Aku belainya perlahan. Air mataku jatuh di atas motif birunya. 2 janji sudah kubuat, tulisku di buku harian. 1 kepada keluarga, 1 kepada hatiku sendiri. Tapi hanya 1 yang bisa kutepati. Dan malam itu aku tahu aku akan kehilangan sesuatu. Entah cinta, entah kebebasan. Tapi aku harus memilih. Hari-hariku kembali kelam. Setelah konferensi pers, bukannya tenang,
justru badai yang batang. Beberapa klien besar resmi membatalkan kontrak kerjasama, menuduhku tak profesional karena isu pribadi yang belum mereda. Kantor yang dulu selalu penuh tawa kini terasa sunyi. Suara mesin batik yang biasanya berdentum bersahutan kini seperti berbisik lirih, seolah ikut merasakan lelah yang sama. Rina masuk ke ruanganku dengan wajah sendu. "Bu, ekspor ke Jepang resmi ditunda. Mereka minta waktu sampai reputasi perusahaan ibu pulih." Aku hanya mengangguk. "Baik Rin, terima kasih." Begitu pintu tertutup, aku menatap meja kerja yang dulu penuh dengan rencana-rencana besar. Kain batik, proposal ekspor, piagam penghargaan dari pemerintah. Semua terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Aku menarik nafas panjang, menatap keluar jendela. Langit Bandung siang itu abu-abu tanpa cahaya, seperti perasaanku. Sore hari telepon berdering dari Bram. "Susi, aku tahu situasi ini berat, tapi kau tidak sendiri. Aku dan ayahmu sedang berusaha menenangkan investor. Tapi apa Bram? Beberapa dari mereka mulai menuntut agar perusahaan dipimpin oleh sosok baru. Setidaknya sementara waktu." Aku terdiam. Mereka ingin aku mundur. Bukan mundur, hanya istirahat sejenak sampai situasi membaik. Aku tertawa pelan, getir. "Istirahat dari apa Bram? Dari hidupku sendiri." Ia tak menjawab, hanya hening. Dan di antara hening itu, aku tahu semuanya hampir berakhir. Malamnya, aku duduk di ruang tamu, memandangi foto lamaku bersama ayah dan ibu. Dulu ayah sering berkata, "Kalau kau bekerja dengan hati, langit akan melindungimu." Tapi malam itu, aku justru merasa langit menutup matanya dariku. Aku menulis surat kecil untuk ayah. Hanya beberapa kalimat. Aku minta maaf. Aku sudah berusaha menjaga nama keluarga ini. Tapi mungkin caraku salah. Air mataku jatuh di atas kertas itu. Tak lama, ponselku bergetar. Pesan masuk dari Jaka. "Bu, saya dengar perusahaan sedang mengalami tekanan. Saya hanya ingin bilang jangan menyerah. Semua orang tahu ibu berjuang dengan tulus, termasuk saya." Tanganku bergetar membaca pesan itu. Satu kalimat sederhana, tapi entah mengapa membuatku merasa hangat. Aku mengetik balasan, lalu menghapusnya. Aku tahu kalau aku membalas, aku bisa saja jatuh lagi ke perasaan yang sama. Perasaan yang sedang kuusahakan kubur. Akhirnya aku hanya menulis, "Terima kasih Jaka, jaga dirimu baik-baik." Keesokan harinya, rapat besar diadakan di kantor pusat. Semua pemegang saham hadir, juga ayah dan Bram. Aku duduk di ujung meja mengenakan jas abu-abu yang biasanya memberiku rasa percaya diri. Tapi kali ini rasanya seperti baju besi yang menekan napas. Ayah membuka rapat dengan suara tenang tapi tegas. "Kita harus menjaga stabilitas perusahaan demi ribuan karyawan yang menggantungkan hidup di sini." Salah satu investor berkata, "Kami menghormati kerja keras Ibu Susi, tapi saat ini publik kehilangan kepercayaan. Kami mengusulkan agar jabatan direktur utama dialihkan sementara waktu kepada Tuan Bram." Semua mata tertuju padaku. Suara-suara mulai terdengar. Demi penyelamatan perusahaan. Hanya sementara. Ini untuk kebaikan bersama. Aku menunduk. Rasanya seperti ribuan jarum halus menusuk hati. Tapi aku tetap mencoba tersenyum. "Baiklah." Suaraku pelan tapi tegas. "Kalau itu memang yang terbaik untuk perusahaan, aku akan mundur sementara." Ruangan hening sejenak sebelum terdengar tepukan tangan ringan. Bukan tepuk bahagia, tapi tepuk lega. Bram menatapku dari seberang meja. Matanya lembut tapi sendu. Ayah menatapku lama lalu mengangguk pelan. Malamnya aku pulang ke rumah sendirian. Tanpa sopir, tanpa asisten, tanpa suara apapun, kecuali hembusan angin malam yang lewat di selah pepohonan. Aku memarkir mobil di halaman, lalu duduk di bangku batu di taman belakang. Di sana aku memandangi langit yang mendung, tak satu pun bintang muncul. Mungkin inilah rasanya kehilangan semuanya, gumamku. Aku kehilangan jabatan, kehilangan kepercayaan orang, dan kehilangan seseorang yang pernah membuatku merasa hidup kembali. Tapi di tengah gelap itu, aku sadar, meski langit tanpa cahaya,
Aku masih punya hati yang belum sepenuhnya padam. Aku menatap kedua tanganku yang dulu menggenggam banyak hal, lalu berbisik lirih. Aku belum kalah. Aku hanya belum selesai. Sudah seminggu sejak aku menyerahkan jabatanku. Hari-hariku kini lebih tenang, tapi juga sepi. Tak ada lagi panggilan rapat mendadak. Tak ada tumpukan dokumen di meja, dan tak ada deru mesin batik di pagi hari. Setiap kali aku melewati gerbang pabrik dari kejauhan, dadaku terasa sesak, seperti seseorang yang menatap rumah yang dulu ia bangun sendiri, tapi kini tak lagi punya kunci untuk masuk. Namun, justru di kesepian itu aku mulai mengenal sesuatu yang dulu sering kulewatkan, diriku sendiri. Suatu pagi aku duduk di teras rumah sambil menyeruput teh melati. Hujan semalam masih menyisakan embun di daun-daun. Aku memandangi halaman yang basah, lalu berkata dalam hati, mungkin Tuhan sedang memberiku waktu untuk belajar menjadi kuat, tanpa gelar, tanpa sorotan, tanpa siapapun. Aku tersenyum kecil, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak perlu terburu-buru. Sore itu Rina datang berkunjung. Ia membawa beberapa dokumen dan sekantong batik yang baru jadi. Bu, beberapa karyawan menitip salam. Mereka bilang meskipun ibu sudah tidak di kantor, semangat ibu masih mereka rasakan di ruang produksi. Aku menatap batik itu, motif mega mendung biru keunguan. Cantik sekali, ujarku pelan. Itu hasil kerja lembur anak-anak. Mereka ingin membuktikan kalau mereka bisa tetap berkarya meski ibu sedang istirahat. Aku memeluk batik itu perlahan. Mereka tidak tahu, aku yang justru belajar dari mereka. Tentang kesetiaan, tentang kerja keras, dan tentang tidak menyerah. Malamnya aku duduk di ruang kerjaku di rumah, menatap kain batik itu lagi. Tiba-tiba sebuah ide muncul. Aku ingin membuat gerakan sosial. Bukan lagi hanya tentang bisnis, tapi tentang pemberdayaan wanita pengrajin batik di desa-desa. Aku menulis konsepnya cepat, berlembar-lembar hingga larut malam. Rasanya seperti napas yang kembali, seperti darah yang mengalir lagi di tubuh yang sempat beku. Aku masih bisa mencipta, gumamku, bahkan tanpa jabatan. Beberapa hari kemudian, aku mulai turun ke lapangan. Aku mengunjungi desa-desa pengrajin batik di sekitar Sukoharjo dan Sragen. Aku melihat tangan-tangan tua yang masih setia menggambar pola dengan cantik, meski penglihatan mereka mulai kabur. Aku bicara dengan para ibu, mendengar kisah mereka, tawa mereka, dan perjuangan mereka. Dari sana lahirlah program Batik untuk Negeri, sebuah inisiatif pelatihan dan pemasaran digital untuk pengrajin kecil. Dan anehnya, tanpa aku sadari, berita positif mulai tersebar. Media menulis, mantan Direktur Batik Nusantara bangkit, lewat gerakan sosial untuk perempuan pengrajin. Komentar publik pun berubah. Banyak yang menulis, inilah Susi yang kami kenal, wanita tangguh dan berhati besar. Aku membaca komentar itu sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa bangga pada diriku sendiri. Bukan karena sukses, tapi karena berani memulai lagi dari nol. Suatu sore, aku menerima pesan singkat di ponselku dari Jaka. Bu, lihat di berita, ibu mulai gerakan baru. Saya bangga sekali. Saya tahu, ibu tidak pernah kalah. Hanya menunggu waktu untuk bangkit. Aku menatap pesan itu lama, lalu membalas singkat. Terima kasih, Jaka. Semoga suatu hari nanti kita bisa bekerja bersama lagi. Bukan sebagai atasan dan sopir, tapi sebagai dua orang yang punya mimpi yang sama. Aku menekan tombol kirim dengan senyum kecil. Tak ada lagi air mata kali ini. Yang ada hanyalah rasa damai. Malamnya aku berdiri di balkon rumah. Langit Bandung cerah bertabur bintang. Aku memandang ke atas dan berbisik. Aku kehilangan banyak hal, tapi aku menemukan sesuatu yang lebih penting. Arti diriku sendiri. Dan di saat itu, aku tahu, langitku mungkin sempat gelap, tapi kini cahaya sudah mulai kembali. Hari itu, surat undangan pernikahanku resmi dicetak. Warnanya putih gading dengan aksen emas dan motif batik Parangkusumo, lambang kesetiaan dan kekuatan. Ironis bukan? Aku memilih motif itu sendiri,
padahal hatiku belum sepenuhnya yakin pada kesetiaan yang akan kujalani. Pernikahan kami dijadwalkan 3 minggu lagi. Ayah tampak lega, ibu sibuk menyiapkan adat. Sementara Bram tetap seperti biasa, tenang, sopan, dan selalu ada ketika dibutuhkan. Tapi setiap kali aku melihat cincinnya, aku merasa seperti berdiri di persimpangan antara tanggung jawab dan kejujuran hati. Sore itu aku duduk di ruang kerja, menatap peta Indonesia di dinding. Ada puluhan titik merah menandai desa-desa yang tergabung dalam gerakan Batik untuk Negeri. Dari sana aku menerima surat-surat dari para pengrajin, ucapan terima kasih, bahkan undangan sederhana dari anak-anak mereka. Aku tersenyum haru. Mungkin inilah cinta sejati yang seharusnya aku perjuangkan. Cinta pada karya, pada kehidupan, dan pada manusia yang percaya padaku. Saat itulah ponselku berdering. Nama yang muncul di layar membuat jantungku berhenti sejenak. Jaka. Halo Bu Susi. Halo Jaka, apa kabar? Baik Bu, maaf kalau mengganggu. Saya hanya ingin menyerahkan laporan terakhir untuk pengiriman batik Ibu ke Yogyakarta. Saya kebetulan di Bandung hari ini. Aku terdiam sebentar. Kau bisa datang ke rumah sore ini? Boleh Bu, sekitar jam 5. Baik. Suaraku terdengar tenang, tapi hatiku tidak. Ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang selama ini kutahan dengan rapi, tapi selalu berdenyut di balik senyumku. Pukul 5 sore, ia datang. Masih dengan gaya sederhana, kemeja putih, celana hitam, dan raut wajah tenang yang dulu begitu kukagumi. Kami duduk di taman belakang rumah, di bawah pohon sawo besar yang sering jadi tempatku berpikir. Sudah lama ya Bu? Katanya pelan. Iya, cukup lama, jawabku. Ia menyerahkan map laporan, tapi kami berdua tahu itu hanya alasan. Ada banyak kata yang menunggu di antara kami, tapi entah siapa yang harus memulai duluan. Akhirnya aku berkata, Jaka, aku akan menikah 3 minggu lagi. Ia menatapku, matanya dalam, tapi tenang. Saya tahu, semua orang menganggap itu pilihan terbaik. Dan mungkin memang begitu. Untuk keluarga, untuk perusahaan. Tapi bukan untuk hati ibu. Aku tersenyum tipis. Aku tidak tahu. Aku lelah bertanya pada hatiku. Karena jawabannya selalu sama. Dan itu membuatku takut. Hening sejenak. Angin sore berhembus pelan menggoyangkan daun-daun. Lalu Jaka berkata pelan, saya tidak akan meminta ibu membatalkan apapun. Saya hanya ingin ibu bahagia. Apapun pilihannya. Tapi kalau ada satu hal yang boleh saya katakan, izinkan saya mengucapkannya. Aku menatapnya. Apa itu? Ia menarik nafas panjang. Cinta tidak selalu harus dimiliki. Tapi kalau cinta itu tulus, ia tidak akan hilang. Bahkan saat kita memilih jalan yang berbeda. Kata-katanya menembus pertahananku. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Lalu perlahan aku menjulurkan tangan. Ia ragu sejenak, tapi akhirnya menyambutnya. Kami hanya berpegangan tangan, tanpa kata-kata. Hangat, lembut, dan penuh makna. Itu bukan genggaman yang meminta, tapi yang mengikhlaskan. Sebelum pergi, Jaka menatapku untuk terakhir kalinya. Saya bangga pada ibu, bukan karena jabatan, tapi karena ibu berani bangkit. Terima kasih Jaka, dan terima kasih karena pernah membuatku merasa hidup. Ia tersenyum, senyum yang sama seperti dulu. Lalu melangkah pergi meninggalkan aroma hujan yang samar di udara. Aku berdiri lama di sana, memandangi punggungnya sampai benar-benar menghilang. Malamnya,
Aku menatap gaun pengantin yang tergantung di kamar. Cantik, putih, sempurna. Tapi hatiku terasa sepi. Aku menulis sesuatu di buku harianku. Cinta sejati tidak selalu harus berakhir dengan bersama. Kadang, cinta sejati adalah berani melepaskan agar keduanya bisa tumbuh dengan tenang. Aku menutup buku itu perlahan, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya aku merasa damai. Bukan karena aku menang, tapi karena aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Hari itu akhirnya tiba, hari pernikahanku. Langit Bandung begitu cerah, seolah ikut merestui segalanya. Sinar matahari pagi memantul di kaca jendela rumah besar Laulean, menciptakan berkas keemasan di dinding. Aku duduk di depan cermin, mengenakan kebaya putih berenda halus. Rambutku disanggul rapi, dan di tangan kiriku melingkar cincin pertunangan yang kini akan diganti dengan cincin pernikahan. Di pantulan cermin, aku melihat diriku sendiri. Bukan lagi wanita karir yang selalu tegar. Bukan juga janda muda yang takut disalahpahami. Kini, aku adalah seseorang yang telah berdamai dengan masa lalu dan berdiri tegak menatap masa depan. Sebelum acara dimulai, ayah masuk ke kamar. Ia berdiri di belakangku, lalu menatapku lewat pantulan cermin. Kau terlihat sangat dewasa hari ini, Susi. Aku tersenyum lembut. Aku belajar banyak dari semua yang terjadi. Ya, ayah tahu. Engkau pernah jatuh, tapi kau tidak pernah menyerah. Itu yang membuat ayah bangga. Kata-katanya membuat dadaku hangat. Untuk pertama kalinya setelah lama, kami berbicara tanpa nada kecewa, tanpa tekanan. Hanya kasih seorang ayah dan anak. Sebelum keluar, ayah menepuk bahuku pelan. Ingat, Susi, pernikahan bukan soal siapa yang paling dicintai, tapi siapa yang paling siap berjalan bersama. Aku mengangguk perlahan. Kata-kata itu menancap dalam hatiku. Upacara berlangsung hikmat. Suara gamelan lembut mengiringi setiap langkahku menuju pelaminan. Bram berdiri di ujung karpet merah, menatapku dengan mata teduhnya yang selalu sabar. Ketika ia menggenggam tanganku untuk pertama kali di hadapan penghulu, aku tidak merasakan gejolak besar seperti kisah cinta di film. Yang kurasakan justru ketenangan. Dan mungkin ketenangan itulah bentuk cinta yang paling tulus. Setelah akad, semua orang bertepuk tangan. Ibu menangis bahagia. Ayah menatapku dengan senyum bangga. Aku tersenyum pada Bram, dan ia membalas dengan tatapan yang lembut. Bukan kemenangan, tapi penerimaan. Mulai sekarang, kita sama-sama belajar ya, Susi, katanya perlahan. Belajar untuk mencintai, bukan karena harus, tapi karena ingin. Aku mengangguk pelan. Aku siap. Beberapa hari setelah pernikahan, kami berdua mengunjungi kantor pusat Batik Nusantara. Karyawan menyambut dengan tepuk tangan, dan suasana yang dulu tegang kini berubah hangat. Bram mengajakku ke ruang direksi lalu berkata, "Susi, perusahaan ini tumbuh dari tanganmu. Sekarang waktunya kau memimpin lagi. Aku akan mendampingi, bukan menggantikan." Aku menatapnya terharu. "Kau yakin?" "Tentu. Aku tahu kau yang paling mengerti napas perusahaan ini." Air mataku menetes pelan. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur. Aku kembali duduk di kursi yang dulu kutinggalkan, tapi kini bukan dengan ambisi, melainkan dengan hati yang penuh kedamaian. Beberapa bulan berlalu, gerakan batik untuk negeri berkembang pesat, menjangkau lebih banyak desa. Aku sering turun langsung ke lapangan, kali ini bersama Bram yang selalu siap membantuku dari balik layar. Suatu sore, di sela kunjungan ke salah satu desa di Sragen, aku melihat sosok yang familiar sedang mengatur logistik bahan kain. Jaka. Kami bertatap mata dari kejauhan. Ia tersenyum kecil dan mengangguk hormat. Sementara aku membalas dengan senyum hangat. Tak ada kata-kata, tak ada janji. Tapi dalam pandangan itu, aku tahu kami berdua sudah selesai berjuang untuk masa lalu. Kini kami sama-sama melangkah ke masa depan.
dengan cara kami masing-masing. Malamnya aku duduk di teras rumah bersama Bram. Angin malam lembut berhembus, membawa aroma bunga kenanga. Bram menggenggam tanganku, lalu berkata, "Aku tahu hatimu pernah terluka, Susi. Tapi aku berjanji, aku tidak akan mencoba menambalnya. Aku hanya akan menjaganya agar tak terluka lagi." Aku menatapnya, dan untuk pertama kali aku merasakan cinta yang tenang, dewasa, dan tulus. "Terima kasih, Bram," kataku. "Mungkin dulu aku menikah karena kewajiban, tapi kini aku bersyukur karena akhirnya aku belajar arti cinta yang sebenarnya." Kami tersenyum pada langit malam yang penuh bintang. Cahaya bulan memantul di jari kami yang kini saling bertaut. Aku menulis catatan terakhir di buku harian yang telah menemaniku selama perjalanan panjang itu. Aku pernah jatuh cinta, pernah kehilangan, dan pernah hampir menyerah. Tapi semua itu membawaku ke tempat yang seharusnya. Cinta sejati bukan tentang memiliki siapa, tapi tentang menjadi seseorang yang pantas dicintai. Dan kini aku sudah menemukannya di dalam diriku sendiri. Aku menutup buku itu dengan senyum tenang. Langit pagi mulai berwarna oranye lembut, pertanda hari baru. Aku berdiri di balkon, menggenggam tangan Bram dan berbisik, "Terima kasih Tuhan, karena memberi aku kesempatan kedua untuk mencintai. Bukan dengan gejolak, tapi dengan kedewasaan." Dan di bawah cahaya pagi itu, aku tahu kisahku belum berakhir. Ini baru permulaan dari cinta yang sesungguhnya.